Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini adalah pertemuan kedua untuk materi pertama gitu ya, di mata kuliah pengelolaan bisnis startup gitu ya. Nah, di pertemuan kedua kita ini, materi pertama kita akan membahas perkenalan dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah, perlu ada yang dikenalkan gitu ya, tentang istilah-istilah yang akan digunakan di dalam perkuliahan gitu ya, kurang lebih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengantar bisnis startup gitu ya. Sesuai dengan judul mata kuliah ini, pengelolaan bisnis startup, kita akan mulai dari definisi. Apa itu bisnis startup? Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu apa itu bisnis startup, karena kata-kata ini udah cukup sering ya digunakan, bisnis startup. Jadi bisnis banyak tuh, Gojek gitu ya, Grab ngomongin bisnis startup gitu, habis itu jadi unicorn, decacorn gitu. Oke, tapi sebenarnya apa sih bisnis startup itu? Ini yang perlu saya luruskan di mata kuliah ini. Jadi bisnis startup itu biasanya dihubungkan sama teknologi gitu ya, misalnya Grab dan sebagainya gitu ya, Gojek. Terus habis itu ada aplikasi lainnya, Traveloka, Ruang Guru dan lainnya. Tapi sebenarnya bisnis startup tidak hanya ini. Bisa juga food and beverage. Bisa juga manufacturing. Misalnya kalian merakit sesuatu, membuat radio, membuat TV gitu ya, membuat handphone. Lalu bisa juga clothing. Bisa juga furniture. Bisa juga properti, misalnya kalian jualan rumah. Bisa juga lain-lainnya gitu ya. Banyak yang nggak bisa disebut di sini. Jadi sebenarnya apa sih bisnis startup? Memang istilah bisnis startup itu biasanya digunakan untuk teknologi. Tetapi sejatinya bisnis startup itu adalah sejatinya bisnis startup itu adalah bisnis rintisan. Kata startup itu artinya rintisan. Jadi sebuah bisnis yang baru dibentuk. Kenapa kok penting ini ada kita mengetahui bisnis rintisan gitu ya? Rintisan. Karena kondisi rintisan ini berbeda dengan kondisi yang lain. Kita akan jelaskan bagaimana perbedaan rintisan dan tahap-tahap berikutnya. Oke, kita akan fokus ke bisnis rintisan atau bisnis startup. Sebenarnya apa sih bedanya nih bisnis rintisan dan bisnis yang sudah established, sudah mapan gitu ya, udah lama jalannya, marketnya sudah luas dan sebagainya. Saya akan refleksikan dengan PLC. Mungkin kalian ada yang udah tahu ya, PLC, Product Life Cycle. PLC. Oke, bentuk kurvanya akan seperti ini. Nah, ketika kalian melihat seperti ini ya. Oke. Bisnis startup atau bisnis rintisan itu fokusnya ada di sini. Yaitu memperkenalkan produk kalian. Kalian punya produk, kalian punya service, introduction. Tahap pertama ini adalah tahap rintisan. Nah, di bisnis di sini akan berbeda konsepnya sama bisnis yang ada di sini serta bisnis yang ada di sini. Saya akan jelaskan kurva ini aja dulu ya. Pertama, tahapnya itu adalah fase pertama adalah fase introduction, fase pengenalan. Di tahap ini biasanya kalau kita lihat di sini ya, kurvanya ini revenue-nya rendah gitu. Tapi karena kita mengeluarkan cost juga, profit itu ada di bawah sini. Di sini. Kita kondisinya masih minus di sini. Nah, pada saat di sini ini baru bisa jadi profit. Nah, itu perbedaannya antara tahap introduction dengan tahap yang lainnya. Kalau tahap yang lainnya ini positif semua. Ini positif juga. Ini positif juga. Tetapi kalau di introduction itu ada kondisi seperti ini. Kondisi di mana kita ada negatif. Itu sebabnya ini menjadi sebuah pembahasan sendiri
di mana kita akan memulai bisnis baru gitu ya, bisnis rintisan. Dan itu sebabnya kenapa nanti proyek kalian itu harapannya adalah bisnis baru kalian gitu ya, atau bisnis yang mungkin baru kalian bentuk gitu, belum pernah kalian miliki, belum pernah kalian jalankan, karena strategi yang digunakan atau rumusan nanti dari bisnisnya itu akan berbeda dengan yang ada di sini gitu ya, karena harus mengantisipasi yang kondisi pertama ini. Oke, selanjutnya tahap growth. Tahap growth itu adalah tahap perkembangan perusahaan atau produknya. Udah mulai dikenal di sini ya, gitu. Akhirnya menjadi ada di sini. Nah, peningkatan ini adalah growth. Ini ya, growth. Nah, ini adalah peningkatan usaha kalian di sini. Lalu bisa dikatakan pada titik tersebut ini itu adalah titik maturity, titik dewasa gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu dewasa. Jadi udah puncaknya gitu ya. Jadi sudah perusahaan lama gitu. Nah, kalau di sini ini udah besar profitnya gitu ya. Karena kan satu gini ini profitnya terbesar, maturity, tetapi mereka harus bersiap dengan kondisi decline, fase terakhir. Decline, penurunan. Itu sebabnya harusnya kalau kurvanya seperti ini, nanti ini harus ada produk baru lagi, dia kurvanya ke sini gitu. Sehingga pada tahap ini dia harus membuat produk baru lagi. Nanti kalau udah mau turun, ada produk baru lagi. Dia supaya bisa sustain. Nah, pada bisnis di tahap introduction, mereka berusaha memendekkan fase perkenalan ini. Jadi awalnya dari ini minus itu, biar dia kurvanya naiknya tajam. Jadi untuk masuk growth-nya dia cepat. Introduction-nya dipersingkat gitu ya. Jadi supaya cepat gitu, udah masuk growth. Nah, ketika sudah masuk growth, peningkatannya juga ditinggikan. Gitu ya, di steep apa yang namanya? Steep itu ditajamkan gitu ya peningkatannya. Nah, selanjutnya sudah tahap maturity. Maturity adalah dilama-lamain gitu ya. Namanya usaha, berusaha di puncak untuk bertahan selama-lamanya. Nah, terakhir pada saat mau ada decline, mereka harus membuat produk baru sehingga bisa bertahan terus di kondisi maturity seperti itu. Nah, konsep bisnis tersebut yang akan kita terapkan dengan product life cycle ini ya di fase introduction. Itu sebabnya kita perlu mempelajari core dari business management. Ada 6 plus 1 gitu ya. Pertama, market. Mungkin karena saya orang marketing ya. Jadi saya bahasnya dari market dulu. Kalian harus bisa menentukan marketnya siapa kalian. Oke. Terus metodenya, caranya gimana kalian untuk berbisnis nanti ya. Oke, ini akan dijelaskan secara rinci di pertemuan berikutnya. Gitu ya, kalau kalian melihat RPS udah ada bagian-bagiannya, kita akan bahas secara rinci. Selanjutnya orangnya sudah tahu marketnya seperti apa, metodenya seperti apa, butuh sumber daya manusia yang kayak gimana, berapa banyak, gitu ya. Terus membutuhkan material apa, mesinnya seperti apa, lalu terakhir finansialnya seperti apa. Nah, 6 ini yang akan menjadi proses proyek kalian di mata kuliah ini gitu ya. Merancang market ya, terus merancang metode, merancang sumber daya manusia, merancang material, merancang mesin, lalu terakhir merancang finansialnya, seperti itu. Dari 6 ini ada sebenarnya yang juga penting tetapi kita tidak bahas karena satu hal ini tidak bisa kita kontrol, yaitu environment gitu ya. Tetapi ini sebenarnya mempengaruhi bisnis secara keseluruhan gitu ya. Tetapi tidak kita bahas di mata kuliah ini, kita fokus pada apa yang bisa kita rencanakan, yaitu marketnya, metodenya, manusianya, materialnya, mesinnya, sama keuangannya, finansialnya. Oke, untuk pengantar sebenarnya cukup itu gitu ya, biar tahu bisa tergambarkan kira-kira mata kuliah ini nanti bahasnya seperti apa. Nah, untuk tugas selanjutnya, tugas pertama ini
kita sederhana aja ya, karena ini masih pengenalan juga. Kita tugasnya berkelompok. Nah, gini. Tugasnya tugas kelompok. Silakan kalian pilih salah satu perusahaan yang sudah established. Jadi kita belajar dari histori mereka. Silakan kalian pilih satu perusahaan yang sudah established. Tidak boleh sama ya antar kelompok, sesama offering gitu ya. Silakan kalian berkoordinasi. Perusahaan yang nggak boleh sama. Dan deskripsikan bagaimana strategi mereka dalam fase introduction dari fase introduction yang tadi sudah dijelaskan. Oke, jadi setelah kalian milih, terus kalian analisis ya, strategi mereka itu seperti apa sih fase introduction-nya. Silakan kalau sudah, silakan kalian tulis di sebuah dokumen, gitu ya, nama kelompok kalian, terus habis itu kalian deskripsikan, oh dulu tahapnya pertama gini, pengenalannya, dia caranya gini, pakai promo besar-besaran, kayak gitu ya, terserah kalian berdasarkan perusahaan yang kalian teliti itu. Kita di sini adalah belajar untuk mengamati, oh ternyata perusahaan besar seperti ini nih dalam menghadapi fase dari introduction mereka. Gitu. Begitu sudah, gitu ya. Silakan kalian submit di sistem, terus kasih catatan tugas kelompok 1. Ini bukan artinya tugas kelompok 1 ya, tapi tugas kelompok 1 gitu ya. Jadi tugas kelompok yang pertama. Nah, silakan kalian submit, cukup 1 orang saja yang submit dalam satu kelompok. Nggak perlu masing-masing ngumpulin, karena ini tugas kelompok. Cukup 1 aja. Terus pengumpulannya H-1 gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi tugasnya adalah pilih satu perusahaan yang sudah established, tidak boleh sama antar kelompok dalam satu offering. Habis itu deskripsikan bagaimana strategi mereka dalam fase introduction, lihat PLC-nya, gitu ya. Terus kalian analisis, oh man-nya gini. Biar ini ya terstruktur, silakan kalian analisisnya dengan core business tadi, man-nya gimana, marketnya bagaimana, gitu ya. Bisa kalian deskripsikan di sana. Oke, gitu aja. Kita dapat akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ngerjakan tugasnya. Oh iya, jangan lupa absen juga. Itu aja kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.